Robi, istri kamu itu bohong. Aku udah beresin ini semua dari pagi kok, tapi dikotorin lagi sama ibu dan Lita. Terlaluan, Bu. Aku tahu kalau Nadia itu dari keluarga yang kurang berada, Bu. Cuma satu hal yang harus Ibu tahu. Kalau aku tuh cinta banget sama Nadia. Ngantuk, tidur lagi. Nggak bisa. Kan kamu sendiri kan yang bilang kamu mau bantu beres-beres rumah. Ya udah, sekarang kamu cuci piring. Aku tuh ngantuk, mendingan ibu aja sama Lita yang ngerjain. Nanti aku yang nyapu sama ngepel deh. Kok berani sih kamu begitu? Kenapa harus nggak berani, Bu? Kok kamu nyuruh-nyuruh ibu? Aku bakal jadi mimpi buruk buat ibu dan Lita. Aku tuh bener-bener bingung banget, aku punya utang banyak banget, Mas. Dan utangnya banyak banget. Sekitar 20 juta. Aku bener-bener gak tahu, sekarang aku bingung, Mas. Gimana cara harus lunasinnya? Habis ini aku transfer uang ke kamu. Habis sudah kejahatan kamu nanti. Sini HP-nya. Ren, aku akan kasih bukti ini ke kakakku biar kakakku tahu istrinya itu pembohong. Apa aja? Enggak, Mbak mau. Mbak sih, Mbak. Mbak nggak mau, Mbak. Karena kan lo punya bukti lagi. Mbak, apa-apa ini, Mbak? Nadia! Kalian siapa? Tolong aku, Bu. Udah gak usah teriak-teriak. Kamu tega ngelakuin Lita seperti itu? Ibu juga hampir bongkar rahasia aku. Jadi inilah balasannya. Jangan, Nadia! Bu, kenalin, ini Nadia pacar aku. Jadi tujuan aku ngajak Nadia ke sini karena aku ada niatan pengen nikah sama Nadia. Nadia, kalau saya boleh tahu kamu kerja di mana? Dan orang tua kamu itu apa pekerjaannya? Kebetulan saya kerja sebagai kasir, Bu, di salah satu kafe. Saya udah gak punya orang tua, saya hidup sebatang kara karena saya yatim piatu. Dan saya yakin pasti kalau saya diterima di keluarga ini, saya akan mengabdi banget sama keluarga ini. Saya setuju kalau Robi menikah dengan kamu. Saya nggak setuju. Pak, ibu itu udah siapkan calon yang pas buat Robi. Anak temen ibu sendiri. Tapi aku ini cuma cinta sama Nadia, Bu. Aku nggak mau sama orang lain. Yang mau nikahkan Robi. Yang penting kan Robi bahagia dan hidup dengan pilihannya. Aku yakin banget kalau Nadia ini tuh bisa jadi istri yang baik, Bu. Dan menantu yang baik buat bapak sama ibu. Mohon ya, Bu. Tolong Ibu restuin hubungan aku sama Nadia. Ya. Entah kenapa aku punya feeling yang gak enak sama pacarnya Robi ini. Jadi gimana, Bu? Ibu restuin kan? Ya gimana lagi? Kalaupun ibu gak merestui kamu tetap akan kayak dia kan? Ibu restui. Makasih, Bu. Bu, ibu masih belum terima ya Mbak Nadia jadi mantu ibu. Tapi tetap aja feeling ibu tuh gak enak tentang dia. Mungkin emang udah jadi jodohnya Mas Robi. Apa yang dikatakan Lita itu benar, Bu. Udahlah. Ibu harus bisa menerima ini. Doakan juga yang baik-baik buat menantu kita. Bapak rasa Nadia bisa jadi menantu yang baik buat kita. Apalagi dia akan tinggal serumah dengan kita kan. Bapak sama Mas, nanti malam mau aku masakin apa? Aku siapa aja bebas ya. Cuman kalau papaku tuh sukanya ikan bakar. Kalau Ibu sama Lita mau dimasakin apa? Aku apa aja Mbak. Oh yaudah, ntar malam aku masakin ya. Bu, mulai sekarang
Ibu nggak perlu lagi pusing mikirin masakan dapur. Ada Nadia yang akan masak. Ya udah Bu, Bapak berangkat ya. Berangkat ya? Pak. Oh ya Bu, aku sekalian ya mau ketemu sama teman-teman aku. Yuk. Mendingan kamu tuh kerja di tempat bapak. Kantor bapak itu bukan passion aku. Daripada kamu ketemu temen-temen jalan yang nggak jelas gitu. Udah ya Bu, aku kan udah janjian sama teman-teman aku. Assalamualaikum. Bu, jadi gimana Ibu ntar malam aku masakin apa? Kamu nggak perlu masakin saya. Ibu belum bisa nerima aku ya di keluarga ini. Tapi Ibu tenang aja. Aku bakal bisa bikin Ibu terima aku di keluarga ini dan sayang sama aku. Atas nama Ibu Nadia. Makasih Bu. Udah dibayar di aplikasi ya? Udah kurang, pergi. Sini deh Bu, aku baru selesai masak, cobain masakan aku. Nanti aja. Kita tunggu yang lain. Soalnya aku takut gak sesuai sama lidah orang rumah di sini. Tolong dong cobain dikit aja. Nggak ada salahnya Ibu nyobain masakannya Nadia. Ibu kan paling tahu nih selera masakan kita tuh seperti apa. Jadi Ibu wajib nyicipin dong. Iya Bu. Memang enak masakan menantuku ini. Gimana? Aku nggak nyangka loh kamu bisa masak seenak ini. Nanti seiring waktu, Ibu akan suka sama kamu Nadia. Apalagi masakan kamu enak banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Misi Mbak. Mau ngantar paketan saus tadi sore ketinggalan Mbak. Oh ya, atas nama siapa ya Mas? Atas nama Ibu Nadia. Oh makasih ya Mas. Iya Mbak. Kamu pesen makanan? Oh enggak Bu, barusan ada yang nganterin saus. Katanya ketinggalan, ini pesanannya Mbak Nadia. Berarti makanan yang di meja makan itu pesan online. Padahal dia yang ngakuin kalau dia yang masak. Bahkan Bapak dan Masmu itu sampai muji-muji. Loh, berarti Mbak Nadia udah bohong dong Bu sama kita semua. Betul, kita harus segera kasih tahu Bapakmu dan Masmu. Biar dia tahu kebohongan dia. Ya, ayo Bu. Kalian jangan percaya sama dia. Dia bilang dia yang masak semuanya. Istrinya itu bohong. Buktinya, ternyata dia itu pesan online. Bu, apaan sih Bu? Aku benar-benar masak sendiri kok Bu. Ini apa? Ada yang nganterin saus. Katanya ini pesanan Mbak yang ketinggalan. Itu semua nggak benar. Aku ini benar-benar masak sendiri buat kalian. Tega sama aku kayak gini. Pasti Ibu sengaja ya beli saus itu buat fitnah aku di depan mertua aku sama di depan suami aku, ya kan Bu? Bu kenapa sih sebegininya sama Nadia? Nadia itu cuma mau ngasih yang terbaik Bu buat kita semua di sini. Ibu benar-benar udah keterlaluan. Segitu bencinya Ibu sama Nadia sampai fitnah segala. Saya tidak memfitnah. Di teras itu ada CCTV. Kita lihat rame-rame apakah ada pengantar makanan yang datang. Ya udah, kamu coba cek di HP kamu. Kok gelap? Gak ada gambarnya. Apa kameranya rusak? Ayo kita cek ke depan. Ya ampun, ternyata emang beneran rusak kameranya. Kok bisa? Jangan-jangan kamu yang rusakin CCTV-nya. Biar semua orang gak ada yang tahu tentang perbuatan kamu sebenarnya. Bu, aku kan baru aja pindah ke rumah ini. Bahkan aku nggak tahu kalau misalnya di rumah ini tuh ada CCTV, Bu. Jadi nggak mungkin aku yang rusakin. Jangan fitnah Nadia terus. Ibu jadi bertua harus lebih bijaksana. Jangan karena nggak suka sama Nadia, terus ibu bersikap kekanak-kanakan. Kok bisa CCTV-nya rusak ya Bu? Ibu juga gak habis pikir. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku udah siapin semuanya. Karena aku tahu aku akan pesen makanan online. Pantesan. Dari awal, feeling saya tuh gak enak tentang kamu. Saya gak suka kamu itu bukan karena kamu yatim piatu, keluarga susah.
Tapi ternyata kamu itu pembohong besar. Dan saya tidak pernah setuju Robi menikah dengan kamu. Bu, ibu tuh apaan sih Bu? Aku tuh gak seperti yang ibu tuduhkan. Kenapa sih ibu nuduh aku terus? Udah deh mbak, mbak udah ketahuan bohong kok. Buat apa driver food itu ngantri pesanan mbak yang ketinggalan kok bukan mbak yang pesan? Sekarang kamu ngaku saja. Ya udah aku ngaku. Iya itu semua benar. Aku lakuin itu semua tuh supaya ibu bisa nerima aku di rumah ini. Tapi aku janji kalau aku bakal berubah, aku bakal belajar masak dan bisa lebih mengabdi lagi di rumah ini. Oke. Kali ini Ibu maafin kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau mengakui perbuatan kamu pada suami dan anak saya. Enggak. Kalau itu nggak bisa, Bu. Berarti kamu itu nggak tulus untuk berubah. Dan kamu punya niat buruk terhadap keluarga saya. Lihat ya. Saya tidak akan tinggal diam dengan segala perbuatan kamu itu. Ingat itu. Tadinya mau aku baik-baikin tuh ibu mertua aku. Tapi kayaknya nggak bisa pakai cara yang halus. Aku bakal pakai cara yang lebih keras. Pak, saya mau izin pulang kampung. Anak saya di kampung kecelakaan dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Ya udah, nggak apa-apa Bi. Tapi tolong usahakan ya, pulang secepatnya. Ya Bu, terima kasih. Saya permisi Pak, Bu. Ya, hati-hati Bi. Kalau rumah ini nggak ada ART, terus yang mau ngurusin masalah rumah siapa? Kamu tenang aja. Kan masih ada aku. Ada ibu, ada Lita juga. Kita bisa bareng-bareng kerjaan pekerjaan rumah. Bagus Nadia kalau kamu kepikiran seperti itu. Yaudah Bu, Bapak berangkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantuk. Mau tidur lagi ya? Nggak bisa. Kan kamu sendiri kan yang bilang kamu mau bantu beres-beres rumah. Ya udah, sekarang kamu cuci piring. Duh Bu, aku tuh ngantuk. Mendingan ibu aja sama Lita yang ngerjain. Nanti aku yang nyapu sama ngepel deh. Kok berani sih kamu begitu? Kenapa harus nggak berani Bu? Kok kamu nyuruh-nyuruh ibu? Ibu aja udah aku baik-baikin masih tetap nggak bisa nerima aku di sini. Jadi siap-siap aja Bu. Aku bakal jadi mimpi buruk buat ibu dan Lita. Mbak Nadia. Bu, kok nggak nyaut-nyaut? Mbak Nadia, ayo keluar. Ya udah, kita langsung masuk aja. Loh, kok nggak ada? Jangan-jangan dia pergi pada saat kita di dapur. Halo, Kamu di mana? aku lagi di kafe nih. Biasanya lapar, di rumah nggak ada makanan buat dimakan. Ibu juga nyuruh aku beres-beres. Mendingan ibu aja sama Lita deh yang beres-beres rumah. Nanti kalau selesai aku pulang, oke? Aku ini ibu mertua kamu, bukan ART kamu. Berani-beraninya ya kamu ngomong begitu. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu mau bantuin beres-beresin rumah, mau ngabdi ke rumah ini. Aduh Bu, suruh siapa? Ibu percaya. Terlaluan sekali. Nyebelin banget sih. Lagian aku juga lupa, emang aku pernah ngomong gitu ya? Soalnya aku orangnya lupa. Ya udah, kita nggak usah beres-beres rumah ini. Biar dia yang beresin. Iya Bu, ibu udah males beresin semuanya. Ayo, ibu. Belum diberesin juga ternyata. Nah, jadi aku kerjain mereka. Kamu tuh dari mana? Lihat nih masih berantakan. Kamu beresin. Ibu aja sama Lita sana. Capek aku. Kenapa harus aku yang beresin? Pokoknya mbak, aku beresin sekarang. Ih, apa? Tidak mau. Oh, Urin. Makanya mbak tanggung jawab dikit dong. Dia kamu kenapa? Gak apa-apa Mas. Kok bisa jatuh gini? Gak apa-apa. Mungkin aku kecapean aja habis beres-beres rumah sebesar ini sendirian Mas. Terlaluan. Kenapa sih kalian berdua nggak ada yang mau bantuin Nadia? Robi, istri kamu itu bohong.
Dari pagi itu ibu sama Lita beresin rumah, beresin dapur. Dia pergi nggak tahu kemana. Bahkan dia barusan pulang. Nggak gitu ceritanya, Mas. Aku udah bersihin ini semua dari pagi kok. Tapi dikotorin lagi sama ibu dan Lita. Tahu, Mas, ibu sama Lita itu gak suka sama aku karena aku miskin. Ibu juga bilang, katanya aku lebih pantas jadi ART di rumah ini dibanding jadi menantunya. Terlaluan, Bu. Aku tahu kalau Nadia itu dari keluarga yang kurang berada, Bu. Cuma satu hal yang harus Ibu tahu. Kalau aku tuh cinta banget sama Nadia. Robi, Hentikan bersikap buruk sama Nadia. Dia sudah jadi anggota keluarga kita. Kalau kalian tetap bersikap seperti ini, Bapak akan bersikap tegas pada kalian. Bener-bener bingung banget, aku punya utang banyak banget, Mas. Dan utangnya banyak banget. Dan sekarang aku ditagih lagi. Bekas dulu pas ibu aku pengobatan sekitar 20 juta. Aku bener-bener gak tahu, sekarang aku bingung, Mas, gimana cara harus lunasin yang sekarang. Udah, kamu tenang aja ya. Habis ini aku transfer uang ke kamu. Beneran, Mas? Gak usah sedih. Nadia, saya nggak nyangka beban hidup kamu sebesar ini. Udah, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu gak usah sedih, ya? Hati-hati ya. ibu nggak yakin dia dikejar Lita. Coba kamu ikutin dia. Iya, Bu. Dia tuh emang nggak bisa dipercaya. Dasar pembohong. Bagus banget bajunya. Lihat yang dulu ah. Lucu. Nah, bagus banget nih tasnya. Juga bagus, elegan. Cocok nih. Baju-baju yang di sini modern-modern banget. Sekarang aku bisa beli barang apapun yang aku mau. Wow. Enak banget sih punya suami yang gampang buat dibohongin. Aku bilangnya memang buat bayar utang, tapi sebenarnya buat foya-foya dong. Oh, jadi Mbak Nadia bohongin Mas Robi. Lita, kamu di sini? Aku bakal aduin ini sama Mas Robi. Apa sih? Kebetulan ada Bapak. Ada apa, Lita? Ada yang mau aku kasih tahu sama Mbak Nadia. Mas, Pak. Ternyata Mbak Nadia itu... Mas bukan aku, Mas. Lita udah nyelakain aku. Lita mau fitnah aku, katanya aku foya-foya, Mas. Maksud kamu? Aku mau habisin uang kamu, katanya, Mas. Padahal enggak, Mas. Aku kumpulin uang-uang dari kamu. Dan aku kasih ke panti asuhan, Mas. Karena aku iba sama mereka. Aku merasa aku pernah susah. Aku pernah hidup sebatang kara. Tapi kayaknya Lita udah terpengaruh sama ibu, Mas. Lita, kamu apa-apaan sih? Jadi sekarang kamu mau ikut-ikutan sama ibu? Buat ngebenci Nadia, ya? Mas, Mbak Nadia itu bohong, Mas. Kamu tuh harus percaya sama... Aduh, kalau memang gak percaya, kamu ikut aku aja ke panti asuhan ya. Ayo. Gak usah, Nadia. Bapak percaya sama kamu. Aku tahu kamu ini adik kandung aku tahu. Cuma kalau kamu seperti ini terus, aku bisa tegas sama kamu. Ngerti? Nadia. Kamu kenapa? Kaki kamu masih sakit? Kamu nangis gitu? Enggak, Mas. Kaki
kaki aku udah gak begitu sakit. Cuma hati aku sakit banget, Mas. Gara-gara perlakuan adik kamu dan ibu kamu benar-benar keterlaluan sama aku. Gimana kalau aku buka usaha gitu, Mas, biar aku tuh gak disepelekan lagi, Mas, sama mereka. Emang kamu mau usaha apa? Dulu aku di kampung pernah buka salon gitu, Mas. Rencananya sekarang aku pengen bikin klinik kecantikan gitu, Mas. Ya udah kalau gitu aku kasih kamu modal 300 juta. Cukup nggak? Cukup, Mas. Mas, makasih banyak ya. Kamu tuh suami yang baik banget sih. Aku akan terus ambil uang suami dan bapak mertuaku lewat usaha ini. Aku mau cerita. Nah, dia rencana mau bikin usaha supaya dia tuh bisa mandiri dan nggak dipandang sebelah mata lagi sama ibu dan Lita. Rencana dia mau bikin klinik kecantikan dan aku udah kasih modal dia sebesar 300 juta. Kalau bapak sih setuju aja. Ini tuh pasti cara dia untuk dapetin uang keluarga kita, Pak. Bener, Rob. Istrimu itu licik sekali. Mas, kamu lihat sendiri kan? Adik kamu sama ibu kamu selalu aja kayak gitu sama aku. Aku benar-benar gak disukain sama mereka, Mas. Mendingan gak usah aja, Mas. Aku gak jadi buka usahanya, nanti aku balikin ke kamu ya. Aku tetap bakalan support kamu kok. Ibu, Lita, aku mohon jangan selalu ngefitnah Nadia yang enggak deh. Bisa nggak sih kali ini nggak mikir macam-macam tentang Nadia? Menantuku ini benar-benar cuma mau manfaatkan uang keluargaku aja. Tapi suami dan anak laki-lakiku malah percaya banget sama dia. Aku nggak akan diem aja. Aku akan cari bukti kalau kakak ipar aku ini nggak ada niat buat buka usaha. Dia cuma mau manfaatin keluarga aku. Girls, aku tuh seneng banget tau sekarang aku tuh punya suami sama bapak mertua yang bener-bener baik banget. Dan yang paling penting gampang banget dibohongin. Aku ini baru dikasih uang banyak banget. Gila, beruntung banget dia, pinter banget. Kita harus cepat dapatkan bukti atas kejahatannya. Iya, Bu. Terus tapi aku kan bilangnya mau buat usaha ya, buat bisnis kecantikan gitu, buka klinik. Tapi ya aku kan males ya, ngapain orang udah kaya. Ya udah, jadinya uangnya aku pakai buat foya-foya, shopping. Yaudah, kita ke kantor bapakmu dan masmu. Itu kan ibu mertua dan adik iparku. Kok mereka kayak habis videoin aku sih? Girls, sebentar ya, bentar. Hah, tunggu. Mau kemana kalian? Habis sudah kejahatan kamu nanti. Sini HP-nya. Siniin! Enggak mau. Aku akan kasih bukti ini ke kakakku biar kakakku tahu istrinya itu pembohong. Enak aja. Enggak mau! Mbak, apaan sih, Mbak? Mbak nggak mau, Mbak! Sekarang kan udah punya bukti lagi. Mana dia? Mana dia? Mbak Nadia berdarah, Bu. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ya, Ibu. Nanti kalau sudah tidak pusing bisa pulang ya. Kamu hentikan semua kejahatan kamu. Karena aku nggak akan pernah berhenti untuk cari bukti kejahatan Mbak ke Mas Robi dan juga bapak aku, Mbak. Ayo, Bu, kita pulang. Aku akan balas perbuatan ibu mertuaku dan adik iparku. Aku sama bapak pulang telat. Bapak mertuaku dan suamiku gak akan pulang hari ini. Ini kesempatan buat aku balas dendam ke mereka. Tugas kalian harus kalian laksanain. Ngerti? Siap, Bos. Siap, Bos. Lita. Lita. Bawa dia. Siap, Bos. Mbak, apa ini, Mbak? Berhenti! Kalian siapa? Mereka semua adalah orang suruhan aku buat nyulik Lita. Tolong aku, Bu. Udah, nggak usah teriak-teriak. Aku tidak ngelakuin Lita seperti itu. Suami aku udah chat aku, dia dan bapak nggak akan pulang hari ini. Untuk besok.
Jadi gak akan bisa ada yang kalian, ngerti? Tadi siang itu ibu hampir nyalain aku loh. Dan bukan cuma itu, ibu juga hampir bongkar rahasia aku. Jadi inilah balasan ibu. Ibu harus terima konsekuensinya. Bawa dia. Nadia, tolong. Jangan lepaskan saya, ibu janji. Ibu tidak akan membongkar kejahatan ibu sama suami ibu dan anak ibu janji. Tolong lepaskan Lita, jangan kamu cuek Lita, ibu mohon. Oke, aku akan turutin maunya ibu. Tapi ingat ya bu, ibu harus janji jangan pernah bongkar rahasia aku lagi dan jangan pernah ikut urusan aku lagi. Ngerti? Iya, ibu nggak akan ikut campur, ibu janji ibu. Pas ini. Iya mas. Bu, mulai sekarang kita nggak usah ikut campur urusan Nadia. Bu, aku takut banget bu. Biarkan kita nggak usah ikut bongkar-bongkar segala macam ya. Yuk kita masuk. Usaha suami sama bapak mertua kamu kayaknya makin besar aja. Emang kalau mertua aku bisnisnya tuh lagi jaya-jayanya banget. Sama lah sama suami aku. Suamiku juga ikut bantuin. Cuman ya, bapak mertua aku tuh pakai cara curang gitu deh. Jadi dia kayak suka nyelok kliennya gitu biar dapet project. Biarpun suami aku nggak ikut-ikutan, tapi ya kurang lebih keluarganya tuh dapetin uang dari cara kayak gitu. Kok bisa ya? Iya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan banyak duitnya, say. Iya, benar juga sih, utamanya itu kan. Yang paling penting kan cuan. Cepet kaya, say. Enak juga. Maaf pak. Pak, gawat pak. Ada yang post tentang kecurangan bapak di sosial media. Dan yang ungkapan adalah menantu bapak sendiri. Ini pak. Mertua aku tuh pakai cara curang gitu deh. Jadi dia kayak suka nyelok kliennya gitu biar dapet project. Aku akan terus ambil uang suami dan bapak mertua aku lewat usaha ini. Soalnya gampang banget bohongin dan ambil uang mereka. Bagaimana pak kalau sampai klien tahu dan melapor ke polisi? Nadia, apa dia mau menghancurkan saya? Pak Wijaya, Pak, bangun Pak. Pak, kita bawa ke rumah sakit aja Pak. Ayo. Robi, Bapak nggak mau di penjara. Bapak tenang dulu ya. Bapak sabar. Ingat Pak, ingat kondisi Bapak. Gimana Bapak bisa tenang? Nasib Bapak sekarang di ujung tanduk. Ini semua gara-gara perbuatan istri kamu. Kamu gak bisa mendidik istri kamu. Entah apa maksudnya dia bicara seperti itu. Apa dia kepingin Bapak mati? Bu, Ada apa? Bu harus lihat nih Bu, ada video viral. Ini emang bisnis papa mertua aku tuh lagi jaya-jayanya banget. Suami aku tuh juga ikutin jejaknya, tapi papa mertua aku tuh pakai cara curang gitu deh. Kelewatan dan Nadia. Ya, kalau di keluarga. Biarpun sebenarnya suami aku gak ikut-ikutan. Ya kayak, Kok bisa ya? Kok tega-teganya dia itu? Mbak, aduh apaan sih? Puas kamu? Udah bikin kesaksian menjatuhkan bapak. Ngomong apa sih kamu? Aku gak ngerti. Nih lihat. Papa mertua aku tuh pakai cara curang gitu deh. Tega kamu ya? Iya kayak buat gitu. Biarpun sebenarnya suami aku udah ikut-ikutan. Halo Mas. Keterlaluan kamu. Bisa-bisanya kamu kasih kesaksian seperti itu. Sekarang jantung Bapak jadi kumat. Bapak dirawat di rumah sakit. Jantung bapak kambuh, Mas. Dan kamu tahu, Bapak sekarang terancam di penjara.
Nadia, selama ini saya sudah percaya sama kamu. Bisa-bisanya kamu menghancurkan saya seperti ini. Keterlaluan kamu, Nat. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku nggak tahu kalau yang aku lakuin itu salah dan melanggar hukum. Aku juga nggak tahu kalau ternyata dia ngerekam aku. Aku ngerasa kalau aku tuh dijebak. Aku mohon maafin aku ya, Pak. Aku benar-benar gak ngerti bisnis. Aku juga nggak tahu kalau yang aku lakuin itu salah. Aku nggak ada niat sedikit pun buat ngejatuhin Bapak. Kalian jangan termakan omongan dia lagi. Dia itu nggak sepolos yang kalian pikir. Dia seperti itu karena efek perbuatan bohong dia. Bu, aku tuh sayang banget sama kalian. Aku anggap kalian seperti keluarga aku sendiri. Mas, aku nggak apa-apa. Ibu kamu, adik kamu benci sama aku. Asal jangan bapak mertua aku dan kamu benci aku juga. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Mas. Lebih baik aku aja yang sakit, Mas. Dibanding bapak harus kayak gini. Aku mohon kamu percaya sama aku ya, Mas. Aku percaya kamu. Selamat siang semuanya. Kami membawa surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Wijaya atas dasar laporan yang kami terima. Namun kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak rumah sakit. Apabila nanti Pak Wijaya dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, kami akan lakukan pemeriksaan kembali. Terima kasih. Kami permisi. Selamat siang. Yang melaporkan ini pasti saya dan istri saya untuk hancurkan saya. Saya nggak mau di penjara. Pak, Pak, panggil dokter lah, cepat. dokter. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Ini semua gara-gara kamu, Mbak. Bapak meninggal gara-gara kamu. Kamu jahat, Mbak. Kok jadi salah aku sih? Bapak tuh gak mungkin kayak gini kalau Bapak gak salah kan? Kita tuh ambil sisi positifnya aja. Ya kita anggap aja kejadian Bapak ini bisa menebus dosanya Bapak di akhirat. Rita, kamu tuh nggak seharusnya nyalain Nadia. Lagi pula, Bapak bisa begini itu karena ulah Bapak sendiri. Bapak nggak bisa berbisnis dengan baik. Setelah ini aku janji, aku bakal perbaikin semua bisnis Bapak. Iya Mas, anggap aja kejadian ini jadi pelajaran. Karena mau sampai kapanpun, orang jahat pasti akan kebongkar kejahatan. Kayak kamu, Mbak. Suatu saat nanti kejahatan kamu pasti bakal terbongkar. Cukup Rita, kamu bisa nggak sih stop nuduh Nadia terus seperti ini? Bapak meninggal itu udah karena takdir. Biarkan saja, serahkan pada Allah. Aku tuh masih gak terima Bapak meninggal gara-gara dia, Bu. Kita nggak bisa diam saja, Bu. Ibu nggak mau sama kenapa. Aku akan terus bongkar kejahatannya dia ke Mas Robi, Bu. Udah gak takut sama semua ancamannya dia, Bu. Bu, aku mau dong kalung itu. Sini buat aku. Kamu nggak bisa seenaknya minta kalung seperti itu. Kalaupun ibu mau ngasih kalung ini, itu bukan sama kamu, tapi sama Lita, anak ibu. Oh, gitu. Ibu mau? Abis ini aku suruh orang lagi buat nyulik Lita, iya? Jangan. Oke. Ibu akan kasih kalung ini, tapi ibu mohon kamu jangan sakitin Lita. Ya. Dan ibu ingat, jangan bilang ke Mas Robi. Udah buruan sini dong, Bu. Ah. Aduh, aku apaan sih sini? Lepasin, lepasin. Lepasin kalau ibu aku. Sih narik-narik, belum puas kamu ambil uang kakak. Sampai-sampai kamu ambil kalung ibu aku. Kurang puas dan kurang banyak. Kenapa emang? Sini, Lita, sini dong. Ibu.
Bu, ya Allah, Bu. Mbak jangan diem aja dong, Mbak bantuin. Mbak. Bu Ningsih mengalami stroke ringan. Tolong benar-benar dijaga ya. Saya tinggal dulu ya, Pak. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mbak. Kalau kamu nggak ada niat buat ambil kalung ibu pasti nggak bakal kayak gini, Mbak. Bohong, Mas. Cerita sebenarnya tuh gak kayak gitu. Lita mau nyalakain aku tapi malah kenanya ke ibu. Kok jadi nyalain aku sih? Kamu ini kenapa sih selalu cari masalah sama istri aku? Kenapa? Padahal kamu sendiri kan yang jahat. Mas, kenapa sih kamu tuh gak pernah bisa percaya sama aku? Kamu tuh lebih percaya sama orang yang baru kamu nikahin daripada aku. Masalahnya, Lin, kamu dari awal sama ibu itu memang udah gak suka sama Nadia. Aku tahu. Kenapa sih kalian itu? Selalu ngeliat orang itu dari hartanya doang. Tapi, Mas... Cukup, Lita. Aku sekarang udah pusing ngurusin perusahaan. Kamu lihat kan sekarang? Ibu jadi seperti ini gara-gara kamu. Mas! Puas kamu. Kamu jangan ngerasa seneng dulu. Aku bakal balas kamu. Tapi kalian gak akan pernah bisa. Bahkan aku bisa bikin kalian terusir dari rumah kalian. Dan kalian jadi gembel. Ya Allah, anakku sudah salah pilih istri. Nadia ini ibaratnya seperti maut. Dia sudah buat suamiku meninggal dan kini malah buat aku jadi stroke. Apalagi besok. Apalagi yang akan dia lakukan pada anakku Lita. Aku akan balas kamu. Kamu kan yang bikin tulisan ini. Ngapain aku bikin tulisan kayak gitu? Sampai aku tahu beneran kamu yang ngirim ini. Aku akan bikin perhitungan. Beneran bukan aku yang bikin tulisan itu. Tapi kalau emang beneran ada orang yang kirim tulisan itu ke Mbak Nadia, tapi ada juga Bu yang gak suka sama dia. Ibu bantu doa ya, biar semua kejahatannya Mbak Nadia segera terbongkar. Mbak, dia pacar lagi. Oh iya? Iya. Mbak Nadia! Itu siapa? Temen kamu? Gak tahu aku, Mas. Apa temen kamu? Kita pulang aja. Pepe istirahat tau gak, Bang? Bentar, ada nelpon. Ah ya, baik. Saya segera ke sana sekarang. Nadia, aku minta maaf ya. Kenapa, Mas? Katanya mau meeting, jadi aku nggak bisa nganterin kamu. Duluan ya. Ya, kamu hati-hati. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngeliat Mbak Nadia. Kamu ketemu kakak kamu? Tapi kok Mbak Nadia kayak menghindar gitu ya, Bu? Ibu kangen banget sama dia. Nia! Suami aku tuh hampir aja curiga gara-gara kamu manggil aku. Ngapain kamu manggil-manggil aku di depan suami aku? Aku gak sudi punya keluarga miskin kayak kalian. Kamu gak mau ngakuin ibu kamu sendiri? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Nak. Dengar ya, Bu. Ini semua tuh karena kemiskinan ibu dan almarhum bapak. Jadi aku harus cari kebahagiaan aku sendiri. Dan satu lagi ya, Bu. Gak usah cari-cari aku lagi. Karena keluarga suami aku itu taunya aku udah gak punya siapa-siapa. Aku tuh sebatang kara. Apalagi kamu, Nia. Jangan pernah panggil-panggil aku lagi depan suami aku, ngerti? Ya mau gimana lagi, Mbak? Ibu tuh lagi sakit dan butuh biaya. Aku mau Mbak bantuin pengobatan Ibu. Enggak! Aku gak akan pernah kasih uang ke kamu sedikit pun. Biarpun itu buat ibu. Nadia, tunggu Nadia, jangan pergi Nadia. Ibu masih kangen, Ibu. Jangan pergi, enggak. Tolong bawa Ibu saya ke rumah sakit, Ibu. Akibat benturan yang cukup keras pada tulang ekor ibu, kemungkinan Ibu Fitri akan mengalami kelumpuhan. Dan Ibu harus dirawat di sini dulu. Yang sabar ya. Mbak Nadia itu udah durhaka sama Ibu. Aku gak terima Mbak Nadia memperlakukan Ibu kayak gini. Aku akan balas dia. Siapa sih yang ngelakuin ini? Allah, Mbak. Mbak, ini kenapa? Pasti kamu kan yang udah ngelakuin ini semua ke aku. Apaan sih? Jangan asal nuduh ya.
Mas, ini Mas. Siapa yang lakuin ini? Nggak tahu ada orang yang mau nyelakain aku, Mas. Siapa? Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Lita, Mas? Dia kan dari belakang tuh. Lita? Bener gak yang dibilang sama Nadia bener? Enggak, Mas, bukan aku. Mbak, bukan aku, Mbak. Mas, dia nggak mungkin ngaku. Mana ada maling yang ngaku, Mas. Lita, sekali lagi kamu berani neror kakak ipar kamu, lebih baik kamu gak usah di sini. Ini kamu pergi dari sini. Mas, kamu tahu kan? Bukan aku yang melakukan itu. Aku tahu kok. Kamu itu orang jahat. Makanya sampai ada orang yang neror kamu kayak gini. Siapa sih yang udah ngelakuin ini semua ke aku? Atau jangan-jangan ini semua ulahnya Nia? Ya, jangan-jangan ini ulahnya Nia. Halo? Kamu kan yang udah ngelempar batu di rumahku? Enggak, Mbak. Aku sama sekali nggak ngelakuin itu. Lagian dari tadi tuh aku jagain ibu di rumah sakit. Tapi aku seneng ada yang neror Mbak. Mbak itu orang jahat. Sadarlah, Mbak. Tobat. Diem kamu. Kalau emang benar kamu yang ngelakuin ini semua, ingat aja, aku bakal balas dendam ke kamu. Dia bicara sama siapa ya? Kayaknya marah banget. Tunggu. Kamu siapa? Apa yang udah Mbak Nadia lakuin sama kamu? Aku adik iparnya dia. Aku mohon sama kamu. Selama ini aku mencari bukti kejahatannya dia. Dia itu udah bikin bapak aku meninggal, ibu aku stroke. Dan sekarang aku dibenci sama kakakku sendiri. Aku akan bayar kamu berapapun asal kamu mau kerja sama aku ya. Kamu kasih tahu ke kakak aku bukti kejahatannya dia. Dak, saya bisa ngelakuin ini semua tanpa kamu. Tunggu. Saya minta kalian jaga rumah saya. Siap, Bos. Beres. Kalau ada sosok yang mencurigakan, kalian langsung habisin aja. Ya, Bos. Apa? Kamu minta uang buat perawatan rumah sakit ibu? Mbak tuh benar-benar tega ya sama ibu. Biarpun kamu ngomong uang kamu udah habis, tabungan kamu udah habis, aku akan kasih, ngerti? Lihat aja Mbak, aku akan ke sana dan bongkar semua kebohongan Mbak ke suami Mbak. Dengar ya? Kamu nggak boleh ngomong apapun sama suami aku. Kamu nggak boleh bilang kalau kamu adik aku, dan kamu juga nggak boleh bilang kalau ibu aku masih ada, ngerti? Kalau kamu lakuin itu, aku nggak akan segan-segan sakitin kamu. Lagi pula juga aku udah anggap kamu dan ibu itu nggak ada dalam hidup aku, ngerti? Oh jadi selama ini Mbak nggak sebatang kara. Mbak masih punya ibu dan juga adik. Kamu tuh nggak cuma jadi istri durhaka, tapi kamu jadi anak durhaka Mbak. Kamu jadi dari tadi kamu udah nguping aku, iya? Hah? Atau jangan-jangan selama ini kamu udah ngikutin aku juga, iya kan? Aku kamu apa sih? Kamu kenapa? Aduh mas, lihat nih mas lakukan adik kamu mas. Dia udah nyakitin aku mas, dia udah bikin aku celaka. Aku curiga jangan-jangan dia udah selama ini neror aku. Aku nggak bisa tinggal di sini mas. Aku bisa mati kalau gini ceritanya mas. Sebenarnya Mbak. Cukup, Rita. Aku lagi pusing urus perusahaan sekarang. Aku udah bilang sama kamu kan, jangan pernah kamu bikin masalah sama Nadia. Dan aku udah bilang sama kamu, kalau kamu bikin masalah sama Nadia, aku bakal usir kamu dari rumah ini. Kamu gak usah mikirin ibu. Biar diurus sama Nadia. Mas jangan dia ngurus ibu, yang ada ibu celaka gara-gara dia mas. Mas biar aku aja ya mas yang ngurus ibu. Mas aku mau. Diam, Rita. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari rumah ini sekarang. Halo, aku di rumah kamu sekarang. Aku akan ngabisin kamu. Siapa sih? Berani nelfon kayak gitu? Siapa sih tuh? Halo bos, Kan gimana sih? kami berdua sudah mengawasi rumah bos, tapi kami tidak melihat orang yang mencurigakan bos. Saya udah bayar kalian mahal juga, kerjaannya nggak becus banget. Kalau gitu, kami berdua akan segera ke sana bos. Gak usah, biar saya aja ngurusin sendiri. Mana sih?
Mana sih Nadia? Tadi pas aku bangun orangnya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh kesini cuma buat ketemu ibu. Mas, aku mohon kamu jangan usir aku ya. Ya udah sana. Dari tadi aku nyari Nadia tapi nggak ketemu. Kamu tau nggak dia di mana? Enggak mas, aku masuk ya. Kami menemukan istri Bapak pisah di jalanan. Astagfirullahaladzim. Sekarang sudah kami bawa ke rumah sakit. Mas, aku ikut. Ya. Jadi gimana keadaan istri saya, Dok? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan juga observasi yang kami lakukan, pasien ini mengalami benturan di bagian kepala sehingga mengenai saraf pada otaknya. Dan saat ini pasien kondisinya koma. Baik, saya tinggal dulu Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya kembali. Jangan-jangan kamu yang udah bikin Nadia seperti ini. Demi Allah mas, bukan aku. Tapi aku senang Mbak Nadia kayak gini. Jadi dia gak akan berbuat jahat lagi. Maksud kamu apa sih? Lalu siapa orang yang udah bikin Nadia seperti ini? Hah? Mbak Nadia itu sebenarnya bukan sebatang kara. Dia itu masih punya ibu dan juga adik perempuan mas. Mbak Nadia tuh gak pernah menganggap mereka ada mas. Enggak. Aku gak percaya. Aku gak percaya Nadia itu sejahat itu. Sebegitu bucinnya mas kamu sama dia. Istri kamu itu jahat bukan cuma sama ibunya dan adiknya. Dia itu jahat sama aku mas. Sama ibu. Sampai ibu jadi kayak gitu mas. Gak mungkin. Aku masih belum percaya. Aku masih belum percaya kalau aku belum tahu kenyataannya seperti apa. Apalagi aku dengerin kamu. Kamu kan orang yang gak suka sama Nadia. Pasti kamu lenceng-lenceng cerita kan? Halo Pak. Baik, saya segera ke sana. Rita, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu jagain Nadia ya. Aku ada urusan di kantor. Gak mas, aku gak mau. Udah mas, aku pamit. Rita. Astaga. Suster, tolong jagain istri saya. Saya ada urusan di kantor. Ya. Kamu siapa? Hah? Pasti kamu mau nyelakain istri saya kan? Buat apa saya menyakitin kakak saya sendiri? Kamu maksudnya apa? Saya Nia, adiknya Mbak Nadia. Tadi saya tahu kalau Mbak Nadia dilarikan ke rumah sakit ini. Karena ibu kami juga dirawat di rumah sakit ini. Sebelumnya saya mau minta maaf. Karena saya menyelinap masuk ke sini. Karena saya ingin tahu kondisi kakak saya. Karena selama ini Mbak Nadia selalu menekan saya. Gak boleh ada yang tahu kalau Mbak Nadia punya keluarga yang hidupnya susah. Jadi apa yang diomongin Dita itu bener? Aku barusan bertemu sama adik kandungnya Nadia. Apa? Adiknya Mbak Nadia datang ke rumah sakit. Kan aku udah bilang berapa kali sama kamu, aku tuh gak pernah bohong sama kamu mas. Dia itu udah bikin ibu sakit. Dia juga udah nyuruh orang untuk culik aku mas. Pokoknya aku gak mau tahu ya mas. Setelah dia sadar, kamu harus talak dia. Ya Allah, berikanlah hambamu petunjuk. Apa benar yang dikatakan adik hamba soal istri hamba yang selama ini hamba pikir dia orang yang baik ternyata jahat. Ya Allah, juga berikanlah yang terbaik untuk hambamu ini, supaya masalah ini bisa cepat terselesaikan. Siapa kamu? Pasti kamu kan orang yang udah nyakitin istri saya. Iya, saya nyakitin dia. Tapi kenapa? Dia ini perempuan jahat. Emang istri saya tuh ada salah apa sama kamu? Jadi ini mas perempuan gelap kamu. Pantasnya mas selama ini kamu itu nggak pernah mencukupi nafkah di rumah tangga. Apa kamu nggak sadar mas kalau dia ini cuma manfaatin uang kamu aja mas? Aku nggak akan maafin kamu. Berani-beraninya kamu rusak rumah tanggaku. Apa? Cukup. Aku lebih pilih Nadia daripada kamu. Yuk, kita lunch. Habis itu kita shopping-shopping. Nanti ya, makin kesini perusahaan aku makin menurun. Aku nggak tahu apakah aku bisa meneruskan perusahaan ini atau enggak. Kalau gitu kita putus aja. Karena aku nggak bisa sama laki-laki miskin. Nat, aku mohon jangan putusin aku ya. Aku nggak bisa hidup miskin mas. Aku nggak bisa hidup susah. Nat, jangan putusin aku. Apa sih mas? Apaan sih? Mas bangun mas.
suami saya terkena serangan jantung dan meninggal. Saya minta maaf atas perbuatan istri saya. Saya pun nggak tahu kalau istri saya itu punya masa lalu seperti itu. Kamu tidak bersalah, tapi istrimu yang bersalah. Itu adalah dosa masa lalunya. Dan saya berharap dia meninggal. Saya tahu kalau istri saya itu salah. Cuman kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nggak bisa dong menghakimi istri saya seperti ini. Lebih baik sekarang, kamu ikut saya ke kantor polisi. Jangan kabur kamu. Tolong tangkap dia, security. Berhenti, Mbak. Mau kemana, Mbak? Pak, saya minta tolong bawa perempuan ini ke kantor polisi. Karena perempuan ini udah menyakiti istri saya. Udah ikut, Mbak. Alhamdulillah kamu sekarang udah sadar. Kamu di mana kok? Gelap banget sih, Mas. Aku nggak bisa lihat dan nggak bisa gerakin kaki aku. Aku kenapa, Mas? Mas kasih tahu aku kenapa, Mas? Kamu tenang ya, kamu tenang. Aku panggil dokter sebentar ya. Dokter, ini kenapa saya nggak bisa lihat ya? Ini semua akibat terjadinya benturan yang cukup keras itu. Sehingga kaki ibu mengalami kelumpuhan dan mata ibu mengalami kebutaan permanen. Tapi saya akan tetap melakukan observasi untuk ibu supaya kita tahu kondisi ibu selanjutnya seperti apa. Saya tinggal dulu ya, Bu. Mari, Pak. Mari. Mas, ini kenapa aku nggak bisa lihat lagi, Mas? Mas, aku janji sama kamu, aku bakal bisa lihat lagi dan aku akan sembuh, aku akan bisa jalan lagi. Please, kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Kamu tetap sama aku ya, Mas. Aku pengen kita bisa. Kamu ninggal aku pasti karena sekarang aku udah gak sempurna kan, Mas? Kamu salah, Nak. Aku udah tahu semua kebohongan kamu. Kamu jahat sama ibu kandung kamu, adik kandung kamu. Kamu jahat ke Lita dan juga ibu kandung aku. Bahkan sama suaminya Dina pun aku juga tahu. Aku ngelakuin itu semua karena aku udah bosan hidup miskin, Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf, Mas. Please, kamu jangan pisah sama aku ya, Mas. Aku janji, aku akan minta maaf ke semua orang yang udah pernah aku sakitin. Aku janji, Mas. Yang penting kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Aku minta maaf, kamu harus maafin aku ya, Mas. Aku pasti maafin kamu. Cuman sekarang aku udah gak bisa lagi sama kamu. Mas Robi, Maafin aku, Bu. Maafin aku, Bu, ya. Selama ini aku salah menilai Nadia, Bu. Lita, aku juga minta maaf sama kamu ya. Ternyata dalam balik semua kejadian ini tuh Nadia. aku udah maafin kamu. Kamu gak salah, Mas. Ibu juga udah maafin kamu. Kamu itu cuma korban istri kamu. Ibu ya, Bu ya? Iya, Nak. Ini Ibu, Nak. Ibu. Ibu, aku minta maaf sama Ibu dan Nia. Aku udah bener-bener jahat. Aku bener-bener berdosa banget sama kalian. Aku minta maaf ya. Aku udah gak bisa lihat lagi, Bu. Aku juga udah gak bisa jalan, Bu. Aku mau bertobat, Bu, sekarang. Mungkin Ibu bisa maafin Mbak. Tapi aku gak bisa, Mbak. Aku gak bisa maafin perbuatan Mbak. Iya, Ibu mohon, Nak. Maafkan kakak kamu ya, Nak. Dia sudah benar-benar bertobat. Ibu mohon. Maafin Mbak. Kasihan ya. Mbak. Mbak, dia bangun, Nak. Susah. Susah. Anak saya. Ibu sabar-sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal, Bu. Nadia, jangan tinggalin Ibu, Nak. Maafin Ibu.